Apa sih Mas perbedaan skena di zaman sampean dulu sama sekarang gitu? Mungkin kalau anak sekarang lebih beda ya, karena kebutuhan dulu kalau bikin band terus masuk di skena itu kan kebutuhannya untuk nongkrong gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya tidak butuh nongkrong, tapi untuk menghias media sosialnya. Sampean ada di fase gemerlapnya anak-anak isi membuat band-bandan. Di isi masalah musik tuh mereka nomor 10 mungkin. Mereka tidak peduli terhadap kualitas musik ya. Dari sekian festival yang ada di Indonesia, mereka sangat peduli dengan kearsipan, sangat peduli dengan konteks dan narasi. Itu menarik dan tentu saja merepotkan. Kenapa dilanjutkan dan kenapa dibuat gitu loh? Dikira nggak cari uang ini. Mas, kalau semisal tidak ada batasan uang, perizinan, dan hal-hal lain, Cherry Pop akan mengundang band mitos apa, Mas? Aduh, pertanyaanmu brengsek. Pertanyaan brengsek. Nggak ada batasan negara, nggak ada batasan apa. Cherry Pop akan mengundang. Oh, tetap Indonesia sih. Berapa kan iki sing ra mungkin, Mas? Ya. Ya nggak mungkin ya. Pengen ngundang Rotor. Lalu? Karena semua personilnya udah almarhum. Oke, Rotor. Rotor itu yang membuka thrash metal di Indonesia, yang membuka thrash metal masuk ke industri lebih besar, yang membuka konser Metallica pertama kali di Indonesia. Oke, ini baru tahu aku, Mas. Satu lagi deh, Mas. Band mitos ya. Sajane wakil, cuman sing penting sing ngosopo ya. Musisi Mas, nggak apa-apa. Nggak perlu band. Oh. Kalau musisi saya sih musik eksperimental. Sebetulnya eksperimental bukan genre ya, tapi perilaku ya. Itu ada di Indonesia yang pertama kali itu Guru Gipsy, Guru Soekarno Putra. Kalau pengen mainin ini sebetulnya pengen mainin Guru Gipsy, Guru Soekarno Putra, karena Guru Gipsy udah nggak mungkin ya. Pengen mainin Guru Soekarno Putra, mainin di albumnya yang NT Ecstasy. Jadi itu NT Ecstasy tulisannya gitu. Jadi itu albumnya Guru Soekarno Putra yang main house musik. Jadi di tahun 90-an kita tahu house musik di mana-mana, ada Barakatak, terus diskotik di mana-mana. Terus kemunculan ekstasi di mana-mana. Makanya dulu ada Ratu Ekstasi namanya Zarima. Nah, Guru Soekarno Putra bikin project untuk sebetulnya ini kayak semacam antitesa bahwa house musik itu juga bisa tanpa ekstasi gitu namanya. Terus dia merilis album NTXTC, anti ekstasi sebetulnya. Itu sih pengen main itu. Guru Soekarno Putra, main itu DJ. Dan cukup legend ya Mas ya. Dan cukup legend. Sangat legend. Oke Mas, terima kasih teman-teman. Inilah Mas Dito Arsita Pinandika ya Mas ya. Pinandita. Arsita Pinandita. Ya. Merupakan orang di balik Cherry Pop ya. Yang apa ya? Mungkin tidak banyak tampil Mas sampean. Apa Iya. Sekarang sudah sering dikontenin anak-anak? Akhirnya sekarang sering. Malah dulu lucunya kan awal aku kenal Mas Dito itu gara-gara mengajar di UIN. Meskipun tidak mengajar aku ya, tapi sangat terkenal di adik-adik kelasku Mas. Dan Mas Dito dikenal dengan Pak Cangkang. Karena merupakan salah satu personil Cangkang Serigala dengan Wirosatan dan Mas Ican Harem. Iya. Iya, benar. Benar. Ini nggak ada lucunya loh ini, belum lucu. Nggak usah lucu nggak apa-apa. Yang menyesuaikan umur kan Mas. Kok nggak tampil lagi Mas? Siapa? Cangkang Serigala. Wah, Cangkang Serigala udah orangnya udah repot masing-masing. Oka udah jadi chef kuliner, master chef, masak bumbu-bumbu dari Bukit Tengkorak di Sumowono.
Itu keren, harus datang ke sana itu. Jadi dia punya tempat, dia bikin kopi sendiri di kaki Bukit Bantir di Sumowono. Terus kalau datang ke sana Mas pasti lihat lukisan-lukisan tengkorak. Dia bikin produknya, kopinya juga kopi tengkorak. Terus menu andalannya adalah ayam goreng black metal. Jadi dia pakai bumbu-bumbunya hitam semua gitu. Dibelehnya di panggung, Mas. Dibeleh di panggung. Ayam cemani, enggak. Mungkin itu sih. Kalau Ican sih lagi sibuk jadi fashion designer ya di Bali sama istrinya, bikin usaha fashion yang anehnya bajunya itu dipakai sama orang-orang atau artis-artis besar lah. Tapi saya sama Oka ini orang yang selalu menolak pakai bajunya itu karena ya kita sadar diri nggak mungkin bisa keren seperti yang dipakai kaos-kaosnya Ican gitu sih. Iya. Cukup mengagumkan ya Mas ya. Iya. Dengan mainan sajadah-sajadahannya dan lain-lain itu kan, dengan basicnya orang pesantren. Tapi menarik Mas, dari Cangkang Serigala satunya jadi chef dan mengelola isu kuliner, satunya jadi fashion designer. Mas Dito menjadi dosen. Ya. Dan di UIN, sempat di UIN gitu kan. Sempat di UIN berapa tahun? 5 tahun. Saya di UIN itu sebetulnya nggak sengaja sih di UIN karena saya harus jadi pemain cadangan. Awalnya pemain cadangan karena ada beberapa dosen yang harus di UIN yang harus S3. Jadi saya diminta di sana, tapi kok anehnya dosennya udah pada lulus tapi masih di sana terus gitu karena malah ditambahi kelas gitu. Saya di sana mulai tahun berapa ya? Lupa, 14 atau 15. Ya tahun-tahun segitu. Terus selesainya tahun mungkin 2014 sampai 2019. Sebenarnya pertanyaanku tadi kan jebakan umur tuh Mas. Ngasih tahu ke orang-orang kalau sampean ada di fase itu gitu. Sampean juga di fase gemerlapnya anak-anak isi membuat band-bandan. Kakak kelasnya Farid Sefi kan? Saya adik kelasnya Adik kelasnya. Wah, katanya yang ngospek. Enggak. Adik kelas Farid. Adik kelas. Serius Mas? Nah, maksudnya di masa-masa itu lalu sekarang di Cherry Pop gitu Mas. Apa sih Mas perbedaan skena di zaman sampean dulu sama sekarang gitu? Ya. Sebetulnya macam-macam. Kalau konteks di isi mungkin beda ya. Bukan beda lebih eksklusif enggak gitu, tapi mungkin bedanya di isi itu karena kampus seni dan justru yang main band itu bukan anak musik sebetulnya. Jadi fakultas pertunjukan yaitu jurusan musik tuh malah nggak banyak yang bikin band. Kalaupun bikin band pasti bagus lah, pasti serius lah, pakai partitur, pakai lagu bener, terus ya semua dipikirkan, alatnya harus bener dan sebagainya. Cuman kalau di seni rupa kebetulan kami yang banyak melahirkan band-band itu di seni rupa. Kalau di seni rupa itu bikin band itu karena untuk ya kadang-kadang kan seni rupa itu visual. Jadi kadang-kadang kalau visual itu kebetulan mereka semua hampir, meskipun nggak semua ya, sebagian besar itu suka musik gitu. Jadi satu-satunya caranya mereka untuk menunjukkan seni rupanya melalui visual ya melalui membuat band gitu. Bahkan di sana juga banyak bandnya itu nggak ada, tapi logonya ada, posternya ada, nama bandnya ada, stikernya di mana-mana gitu. Dan yang menarik kalau di sana setiap acara kampus, misalnya acaranya besok Minggu gitu ya, terus bandnya 10 gitu. Kan biasanya kalau acara itu posternya 1. Tapi kalau di sana misalnya 10 band ya 10 band itu bikin poster sendiri-sendiri. Jadi ya itu karena bagi mereka visual itu penting gitu. Jadi satu kampus itu bisa dipenuhi poster di acara yang sama tapi posternya beda-beda.
dan mereka tidak peduli personil lain gitu. Sorry, mereka tidak peduli band lain. Yang penting namanya dia ada di. Jadi kayak kita nonton konser tunggal gitu. Kalau lihat posternya, tapi kalau lihat poster yang aslinya gitu, oh ini bandnya ini gitu. Tapi 10 band bikin poster sendiri-sendiri gitu. Sebetulnya itu sih kebutuhannya. Terus di atas panggung harus dandan. Jadi kalau masalah musik tuh mereka nomor 10 mungkin. Jadi mereka tidak peduli terhadap kualitas musik ya, tapi lebih peduli sama pesan dari musiknya. Kalau anak sekarang, Mas? Kayaknya sama nih. Mungkin kalau anak sekarang lebih beda ya, karena kebutuhan dulu kalau bikin band terus masuk di skena itu kan atau scene gitu, itu kan kebutuhannya untuk nongkrong gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya tidak butuh nongkrong ya, tapi semua itu sebetulnya sudah tersedia dengan berbagai macam platform digital gitu. Jadi skena hari ini bukan untuk nongkrong kebutuhannya, bukan untuk nongkrong, untuk informasi. Tapi kalau mau sekarang itu mereka terlibat dalam skena itu, kalau saya lihat sih untuk menghias media sosialnya. Jadi mereka punya kebutuhan untuk menghias media sosialnya. Kadang-kadang kan mungkin di era atas saya gitu, era-era atas saya yang umur-umurnya udah old school gitu, identitas mereka untuk sukses tuh nunjukin dengan motor Harley misalnya. Atau dia harus ya gitu-gitulah. Dengan pakai brand apa gitu, motor Harley yang keren lah misalnya gitu. Tapi kalau sekarang menunjukkannya bukan dengan motor Harley, tapi dia datang ke acara musik apa, dia nongkrong di skena apa yang culture dengan istilahnya gitu, atau mereka nonton festival. Itu bagi mereka itu sama seperti skena zaman dulu yang menunjukkan aktualisasinya menggunakan motor Harley gitu. Tapi ada nggak Mas yang kayak ya culture shock aja, gap umur gitu Mas, tiba-tiba kok cacah skena saiki ngene ya? Apa Mas? Sebetulnya kalau itu keniscayaan ya, itu pasti ya. Cuman kebetulan saya di tongkrongan yang ya meskipun itu dianggap abang-abangan gitu, mereka tidak peduli dan tidak mau gitu, tidak mau ngomongin misalnya zaman kumbian ngene lho enak gitu. Kita malah jarang sekali ngobrolin itu misalnya ke generasi setelah kami gitu. Jadi bagi kami itu juga tidak penting gitu, karena setiap generasi pasti punya eranya masing-masing gitu. Kayak kemarin kita ngobrol tentang skena 90-an, tahun 2000-an, dan itu pun tidak pernah ketika audiensnya anak-anak hari ini gitu. Kami pun tidak pernah ngomongin oh zaman dulu tuh lebih struggle, zaman dulu lebih survive, zaman dulu lebih enggak, karena zaman dulu sama zaman sekarang sebetulnya sama gitu. Cuman konteksnya aja yang beda gitu. Tapi secara praktiknya mungkin sama. Tapi hal-hal yang terjadi di seni rupa isi tadi itu juga aku kira sangat melekat ya Mas, sampai terbawa ke, ya setauku ya, di Cherry Pop juga sangat mengkurasi dengan baik visual artisnya gitu. Kalau sekarang Mas, apa relevansinya memilih visual artis yang sekarang ini, yang lebih sangat pop, sangat Jepang, dan apa ya, warna-warni, sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya Cherry Pop itu selalu kita bayangkan bareng-bareng gitu. Jadi idenya itu selalu kita obrolin bareng-bareng di tim Cherry Pop. Setiap tahun kita mau ngapain nih, setiap tahun kita mau bikin apa, mau tema apa gitu. Meskipun sebetulnya kita juga sudah punya nih tema dari awal tuh sudah kita bayangkan nih, tema pertama sampai tema kelima itu sudah punya bayangan. Cuman kita lebih mempertajam. Nah, untuk pemilihan yang tahun ini sebetulnya itu kita kaitkan dengan tema besar kita awalnya, yaitu tema tentang gelanggang musik gitu. Nah, gelanggang musik ini kan menjadi kalau mau diterjemahkan mungkin agak panjang ya, tapi kaitannya dengan visual itu kan gelanggang musiknya ini kita ngambil konteksnya tentang semangat, tentang arena, tentang kebaruan, tentang inovasi gitu. Dan ini juga sebuah statement
pernyataan dari gelanggang. Sebetulnya gelanggang itu kan diambil dari surat pernyataan gelanggang tahun 50. Teman-teman sastra waktu itu mereka merepresentasikan eranya setelah melewati tahun 45. Mereka mencoba untuk menerjemahkan bahwa generasi mereka itu generasi yang nggak mau old school lagi gitu. Mereka mendobrak sastra-sastra, generasi sastra H.B. Yasin yang menceritakan tentang realitas, keindahan dan sebagainya. Cuman di sastra teman-teman 50 akhirnya mereka membuat surat pernyataan gelanggang di tahun 50 dengan gerbong sastra 45, ya salah satunya mungkin Khairul Anwar gitu. Mereka memang ingin menceritakan kita ini udah dari tahun 45 sudah 5 tahun kita ini sudah menjadi bagian dunia. Jadi kita tuh sebetulnya sudah menjadi warga sah jadi kebudayaan. Makanya selalu saya kutip selalu di Cherry Pop kutip di pernyataannya itu kan, kami adalah ahli waris sah kebudayaan dunia dan kami akan teruskan dengan cara kami sendiri. Itu surat dari pernyataan gelanggang untuk membuka suratnya. Dan kami kira bayangkan tahun 50-an ada generasi muda yang punya perspektif luar biasa untuk ngomongin bahwa Indonesia itu sama dengan negara Jepang, Indonesia sama dengan negara Amerika, Indonesia sama dengan negara Eropa dan sebagainya. Itu kan perlu diapresiasi. Mungkin konteksnya sama dengan hari ini yang sebetulnya kita tidak perlu inferior gitu untuk melihat band dari manapun gitu. Nah, semangat itu yang kita ambil jadi gelanggang itu kita terjemahkan menjadi gelanggang musik, arena untuk berkumpul orang-orang yang percaya bahwa hari ini kita bisa meneruskan bisa meneruskan ahli waris ini melalui kebudayaan yang kita ciptakan sendiri. Nah, akhirnya biasanya saya selalu meriset siapa nih visual artis yang merepresent gitu. Maksudnya yang merepresent dari Cherry Pop gitu. Nah, kebetulan tahun ini saya melihat ada satu ilustrator Indonesia yang dia justru banyak menggarap ilustrasi-ilustrasi dari luar. Di Jepang, bahkan kemarin karyanya dia mungkin bisa dibilang karya yang sangat fenomenal untuk seniman ilustrator Indonesia yang bisa menampilkan karyanya di Adobe Summit di Las Vegas. Terus dia karyanya di Korea dan macam-macam, tapi karyanya nggak pernah di Indonesia dalam lanskap festival gitu. Karyanya tidak pernah digunakan untuk sebuah peristiwa atau perhelatan festival yang di Indonesia gitu. Kenapa karyanya selalu di luar? Ya udah, biasa kan tak DM. Nggak, ya saya kalau band-band atau visual artis atau siapa yang terlibat di Cherry Pop biasanya teman-teman tuh DM aja. Jadi perkara nanti kenal nggak kenal itu bukan urusan penting gitu. Yang penting DM, ngobrol, ketemu, saya datang ke sana. Ya ini orang ini yang bisa merepresentasikan gelanggang ini menjadi sebuah kebudayaan di Indonesia. Meskipun dalam perspektif orang selalu melihat kenapa kok milihnya city pop Jepang banget gitu. Bahkan dia itu sebetulnya orang ini sama orang Jepang tuh dianggap aneh gitu. Kamu kok orang Indonesia yang sangat Jepang gitu. Karena dia tanpa perspektif misalnya tulisan kanji, dia tidak mempelajari itu secara baku ya. Jadi dia justru ngambil comot-comot dan itu bagi orang Jepang tuh malah aneh gitu. Dan ini saya sudah nggak punya nih imajinasi semacam ini, tapi kok kamu malah malah tahu gitu. Dan awalnya malah dia tuh menolak untuk datang ke Jepang. Si visual artis ini namanya Adira. Jadi sebetulnya awalnya dia itu menolak untuk datang ke Jepang karena dia takut untuk mengganggu imajinasinya terhadap Jepang gitu. Tapi akhirnya dia justru malah pameran di Jepang, tunggal, dan sebagainya. Tapi akhirnya dia ke Jepang ya. Tapi saya lihat kenapa di Indonesia dia bukan tidak begitu ruang ya. Kenapa di Indonesia kita tidak banyak mengapresiasi ilustrator semacam ini, dan itu ternyata banyak di Indonesia sebetulnya kalau boleh jujur ya. Nah itu kami saya selalu melihat
kemungkinan itu untuk dinarasikan menjadi cherry pop. Oke, menarik. Sebenarnya untuk tema pertanyaan setelah ini Mas sebenarnya. Tapi karena sudah dijawab, aku tidak perlu bertanya gitu. Tapi apakah karena nuansa Jepang dalam visual ini akhirnya cherry pop mendatangkan JKT48? Enggak juga sih sebetulnya. Sebetulnya malah saya memilih atau teman-teman tertarik Adira itu sebetulnya bukan masalah Jepangnya. Kita mau gambar tengkorak, mau gampang gambar batik, gambar Jepang, kita sebetulnya tidak peduli gitu. Bukan kita tidak abai gitu, tapi kami merasa visual itu yang penting adalah narasinya, bukan pada visual. Kita tidak mau terjebak oh ini harus city pop Jepang gitu. Enggak, malah kita enggak ada urusannya ke situ gitu. Tapi kebetulan dia gayanya city pop, terus dia posisinya sebagai ilustrator yang belum banyak dibicarakan di Indonesia, justru di luar Indonesia malah banyak dibicarakan. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, untuk memilih kenapa JKT atau kenapa kebetulan tahun ini kita ada band dari Jepang juga, Tokonama gitu. Itu juga bukan merepresent itu gitu, karena kita kalau JKT-nya sih karena memang kita sedang memperluas jangkauan segmentasi genre. Jelas kita akan membuka berbagai macam kesempatan untuk lintas medium genre. Terus ada band Jepang yang datang misalnya Tokonama, sama seperti tahun lalu ada band Jepang juga VMO, itu kan juga sebetulnya dari hubungan pertemanan aja. Jadi kita WA-WA-an dan mereka datang dan mereka ingin bermain di Indonesia menjadi rangkaian turnya, gitu-gitu aja. Menarik. Tapi apa ya? Aku semenjak cherry pop pertama sampai ketiga dan mungkin setelah ini itu nggak pernah absen Mas dari selalu datang aku. Nggak tahu ketemu ya? Wah. Ketemu nggak sih? Wah, parah. Dari cherry pop pertama di piramid Mas. Oh ya. Datang aku. Terima kasih, dan selalu dan langsung kagum dengan cherry pop karena mereka menurutku dari sekian festival yang ada di Indonesia, apalagi di tahun-tahun ini yang sangat marak gitu, mereka sangat peduli dengan kearsipan, sangat peduli dengan konteks dan narasi tadi gitu. Mungkin salah satunya karena ada Pak Dito juga ya kan, enggak juga. yang biasa mengkurasi pameran seni, enggak juga. Maksudnya ada rekam skena, ada pena skena gitu, dan kita sempat kolaborasi juga ya Mas ya. Cherry pop dengan Mojok.co pas aku masih di sana di tahun kedua. Itu menarik dan tentu saja merepotkan Mas. Kenapa dilanjutkan dan kenapa dibuat gitu loh? Nah, masih bersikeras gitu loh mengadakan itu. Festival lain kan cari uang aja selesai gitu. Dikira nggak cari uang ini. Nah ini lucu kalau kayak ngomongin uang lucu. Ya, kenapa ya? Di cherry pop itu ada 7 orang. Oke. Sebetulnya ada 7 orang dan 7 orang ini kebetulan orangnya ngeyel. Jadi orangnya ini orang-orang yang jelas pertama suka musik. Itu jelas. Yang kedua orang-orangnya ini suka terhadap hal-hal yang selalu berkaitan dengan musik, karena itu selalu berkaitan dengan irisan kami gitu. Sebetulnya kalau secara marwahnya sendiri cherry pop itu kan bukan ingin ya. Kita mencoba untuk memfasilitasi segala macam ekosistem yang berkelindan di antaranya gitu, di antara musik gitu. Karena kami sadar festival musik itu produknya itu musik, pertunjukan di atas panggung, tapi sebetulnya itu hanya bagian kecil dari musik. Yang lebih besar dari musik itu kan ada rekod, ada jurnalisme, ada dokumentasi, ada visual art, ada manajerial, ada merchandising, macam-macam. Itu kan banyak sekali. Jadi kami merasa nggak adil gitu ketika kita membuat festival musik, tapi yang
eluk-elukan hanya musiknya. Nah, kita juga merasa harus kami bertuju merasa harus visual art, penulisan, pengarsipan, film, merchandising dan macam record itu juga punya kesempatan yang sama seperti band-band yang manggung di panggung yang besar gitu. Nah, akhirnya kita bikin pena skena, rekam skena, terus pameran visual art, merchandise, record store, workshop, apalagi ya? Ya itulah paling itu gitu sih. Tapi selalu menyenangkan ya kalau sama Cherry Pop gitu. Makanya pas kita kolaborasi juga aku berani melempar ide-ide yang sebenarnya raw dari kepalaku gitu loh Mas. Maksudnya kayak bisa nggak ya di satu konser ada workshop memasak ya. Ya. Kelas memasak gitu sama si Mas Nuran yang dia adalah jurnalis musik gitu. Yang dimana jurnalis musik itu juga punya kehidupan di luar musik-musikannya gitu. Dan mungkin musisi-musisi lain gitu. Lalu ada apa namanya Agus Mulyadi yang biasanya nulis terus elektunan gitu. Ya. Kapan Mas diundang lagi Agus? Dia daripada nanti jadi brand ambassador Sempak Indomaret ya, mending elektunan tuh Mas. Nanti semakin performatif loh Mas. Lempar-lempar sempak dia. Saya nonton tuh nyanyi Doraemon Pak itu ya. Iya Doraemon. Dia sendiri yang mengkurasi lagu-lagunya gitu. Oke. Dari tadi kita nggak ngomongin line up Mas, kayak Iya. Apa Mas yang menarik di tahun ini Mas? Wah, kalau menarik sih semua. Kami menarik semua ya. Dodolan no. Lebih baik menarik daripada mendorong. Kalau kurasi line up itu kita selalu menggunakan 4 hal. Jadi 4 hal itu yang pertama tematik, yang kedua adalah populer, yang ketiga adalah emerging, yang keempat itu mitos. Jadi sebetulnya kita tanpa sengaja untuk merumuskan ini empat hal ini karena kami selalu kebetulan kita temennya banyak, kita nggak pengen yang main di sini teman-teman sendiri, yang masuk DM itu setiap hari bisa 10 gitu. Aku mau main, bandku main dong, ini. Aku di band anyar iki, WA, DM, Instagram tuh sering gitu. Cuman bukan kami tidak ingin memainkan gitu. Mereka bisa main asal mereka sesuai konteks yang kita bicarakan gitu. Nah, populer jelas kita selalu tematik yang pertama, tematik itu kita selalu punya tema. Jadi kalau tema pertama melting pot, tema kedua swasembada, tema ketiga selamat bermusik, tema sekarang gelanggang musik gitu. Nah, kita ada 3 panggung, sekarang kita 4. Itu dimarahin juga ya. Ini acara urung untung nambah-nambahi panggung. Urung untung tuh Mas. Murah banget tuh. Ya. Ya sekarang ada panggungnya ada 4 gitu. Yang panggung pertama itu panggung Cherry Stage ya, Cherry Stage. Panggung kedua Nanaba Stage, panggung ketiga Yayapa Stage, panggung 4 itu Chili Stage karena baru kecil gitu. Nah, panggung pertama itu Cherry Stage. Yang bisa main di panggung utama itu adalah band-band yang kita kurasi berdasarkan tematik. Jadi kalau kemarin kan yang bisa main di situ Rumah Sakit yang ulang tahun ke-30 tahun, di Upstairs yang main album Matraman, terus siapa lagi ya, Seringai yang mainin Seringai mainin albumnya yang pertama itu, terus ada Majelis Lidah Berduri, dia ulang tahun Joni Susi itu. Jadi cuman itu yang bisa main di panggung utama tematik. Lalu ada panggung kedua itu populer. Jadi kayak tadi misalnya Ciketi, terus kemarin kan tahun lalu malah Malik itu sebetulnya kan band besar ya. Dia tidak main di panggung utama, malah kita mainkan di panggung yang kedua gitu. Jadi kita memang mengkurasinya benar gitu. Benar dalam perspektif kami ya. Masih itu kadang-kadang kan subjektif. Itu yang bisa hiburan kami cuman itu sih.
Lalu ada panggung kalau populer sekarang ada Bernadia gitu. Terus ada siapa lagi ya? Fish, Hi-Fi, ya itulah. Terus di panggung ketiga ini yang emerging gitu. Nah, emerging ini kita konsepnya gigs, tapi anehnya malah banyak band yang seharusnya tidak emerging minta mainnya di gigs gitu. Kayak kemarin kita mainin Johnson Donker itu malah di gigs gitu. Karena dia mungkin butuh, kadang-kadang band itu kan juga butuh impresi untuk dekat dengan audiens gitu. Kayak Sukatani itu mah main panggung di gigs gitu. Seharusnya dia bisa juga main, kita masukkan di kurasi atau populer kan. Donker pun, Johnson pun kan seharusnya sudah bisa gitu. Tapi panggung gigs ini lebih ke panggung untuk band-band yang punya narasi baik. Tapi kadang-kadang dia tidak punya jangkauan massa yang besar gitu. Nah itu main panggung gigs. Terus dari semua panggung ini kita punya mitos. Nah mitos itu mencoba untuk merepresent band-band yang selama ini hiatus atau band-band yang selama ini sudah bubar. Karena kadang-kadang membuat sebuah peristiwa, saya nggak ngomong-ngomong tentang festival ya, membuat peristiwa itu kan ya klise lah ketika kita ngomong ini sebagai hiburan ya. Kita kan juga harus ngomong ini sebagai inspirasi gitu. Jadi saya kira generasi, kalau kita tadi awal ngomong tentang generasi, kita juga hari ini ingin memberikan inspirasi bahwa band-band yang berada di playlist Spotify-mu atau di YouTube-mu atau di mana itu, ini perlu kamu tonton gitu. Meskipun resikonya susah ya, kita harus kayak yang pertama kan waktu itu kita memainkan Mel B ya, waktu itu masih Melancholy Beats, itu jarang main di hampir jarang sekali main gitu. Tapi kita mainkan. Yang kedua kita mainin Jenny misalnya. Itu butuh waktu 4 bulan atau 4 bulan lebih saya harus pirit, perop, pembah gitu. Kan saya nggak mungkin bikin grup langsung gitu. Jadi saya tanya satu-satu gitu. Mereka juga nggak pernah main bareng, mereka juga kebingungan. Terus mereka juga butuh alasan harus bersatu lagi. Itu kan sebetulnya sesuatu yang sulit dan nggak masuk akal sebetulnya waktu itu ya. Dan akhirnya mereka, tapi untuk generasi hari ini teman-teman harus nonton. Mereka bisa aja mencintai festivalis, tapi harus juga bisa mencintai Jenny. Meskipun nggak harus ya, tapi ini ada pemantiknya gitu. Nah kita coba untuk menampilkan mitos itu sebagai inspirasi untuk band-band yang sudah nggak ada, sudah hiatus, tapi mau nggak nih main lagi nih, karena ini penting untuk dibicarakan hari ini untuk generasi sekarang, gitu sih. Dan pas Jenny juga Mas Farid meresponnya dengan sangat baik ya Mas ya. Iya, iya. Dia membuat Video semacam video logo-logo band. Logo-logo band yang entah bubar, entah hiatus, entah udah tidak ada personilnya. Dan bagusnya gara-gara, ya ini bukan berarti kami mau menjadi hero ya, tapi gara-gara main di Cherry Pop, akhirnya mereka punya kesadaran untuk IP lagi, lagu-lagunya di IP-kan di Spotify misalnya. Terus dia meng-create ini menjadi sebuah brand, dan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali berkeluarga lagi, Jenny. Dan mereka memutuskan 1 tahun hanya menerima atau bermain 2 panggung. Oke. Gitu aja. Menarik. Jadi mereka 2 panggung, 1 panggung festival, 1 panggung gigs. Jadi setahun dia cuma mau main 2 itu. Gitu. Terima kasih Mas Dito. Sepertinya obrolan kita sudah panjang. Sama yang menarik ada satu Mas, Captain Jack Reunion. Ya, Captain Jack Reunion. Ini udah berapa tahun ya? Sebetulnya bukan berapa tahun. Kemarin dia juga sudah main ya di, kalau nggak salah di Wild Ground ya. Wild Ground. Cuman kadang-kadang kita mainkan juga di Cherry Pop ini, kita juga selain mitos ini kita juga butuh sosok-sosok lokal hero lah. Captain Jack juga lokal hero di Jogja kan. Nah itu kita juga harus merasa peduli, untuk ini juga bagian dari inspirasi gitu untuk teman-teman hari ini, untuk melihat bandnya itu jangan ditinggalkan lah yang lama-lama gitu. Makanya kita mengumpulkan
kembali Captain Jack gitu. Karena namanya kan cukup menggaung ya Monster di Jacker era ya. itu, Monster Jacker. Ya. Karena awal aku kuliah kan mereka membicarakan itu semua, Mas. Anak-anak skena di iya masa itu. Jadi aku baru tahu gara-gara teman-temanku membicarakan itu dan akhirnya ikut mendengarkan juga gitu. Band-band Jogja lawasan ya, Mas ya. Ya. Sekarang kita nyoba, tapi nggak hanya Jogja ya, kayak ini ada The Sastro, itu band dari IKJ yang sudah lama sekali. Terus ada Doji Hattori, ini band Jogja juga. Ada Monopones, ini jebolan-jebolan. Mungkin kalau dulu kita masih tahun 2000-an awal itu segmentasi untuk mengkategorikan musik itu kan masih ini kamu anak indie nih kan, istilah indie. Padahal kan kita juga indie itu salah kaprah ketika kita ngomong indie itu musik musik yang underground tidak menjual nih indie gitu. Padahal enggak juga ya. Nah, mereka ini dulu terlibat dalam satu kompilasi album yang sangat legendaris di Indonesia, yaitu LA Indie Fest dulu dari Fast Forward ya. Atau saya lupa ya, ada satu label ya, LA jelas produk ya, maksudnya LA Indie Fest, terus dia mengumpulkan band-band di Indonesia gitu. Dan yang menarik, band-band itu coba kita hadirkan lagi, yang mungkin kalau nggak salah itu album itu tahun 2000-an awal, antara 2004 atau 2003, 2005 lah, pokoknya tahun-tahun itu gitu. Dan mereka seneng gitu ya meskipun agak repot juga. Ya memang cari pop seneng yang repot-repot ya, Mas, kayak nanti yang pusing Bayu. Terima kasih Mas Ito. Akhirnya skenanya itu menjadi benar-benar skena hari ini. Karena tempat kita syuting itu juga di On The Pop ya. Ya, ini salah tempat satu tempat nongkrong anak-anak cherry pop dan punya cherry pop juga. Ya. Dan ini sebetulnya jadi jelasin ya. Ya pokoknya tempat nongkrong di cherry pop, ada coffee, ada merch, record, terus ada galeri. Untuk sebetulnya kita nggak ngomong galeri tapi space untuk yang bisa berpameran di sini itu musisi yang melakukan aktivasi visual. Begitu juga sebaliknya, yang visual artis yang melakukan aktivasi musik gitu. Jadi dua hal itu gitu. Kalau cuman musisi aja tapi nggak pernah bikin visual, tiba-tiba pengen pameran juga tidak bisa gitu. Atau visual artis saja tiba-tiba pengen nggak pernah gambar tentang musik atau nggak pernah band-bandan tiba-tiba pengen main juga nggak bisa gitu. Jadi memang kita batasi itu bukan karena eksklusif, tapi kita ingin cari positioning aja, cari niche lah. Bener. Dan dibuka dengan Jimmy dan Jiwe. Ya, dibuka Jimmy dan Jiwe. Awalnya itu mau Jimmy Farid. Cuman tak pikir-pikir kok namanya nggak enak ya. Sarah Jimmy Farid. Ya aku juga ngomong juga sama Farid. Kudune kowe Rit iki Rit karo Jimmy. Tapi Jimmy Farid kan nggak enak. Salah lafal. Sing enak apa Jimmy Jiwe. Nah, akhirnya aku milih Jiwe. Gitu sih. Jimmy Jiwe. Kebetulan Jimmy Jiwe sama-sama vokalis. Farid juga vokalis ya. Ya nanti lah setelah ini lah. Oh ya nanti setelah ini. Farid tunggal lah, harus tunggal. Harus tunggal. Ya. Farid nanti dicari lah teman yang Rit juga. Ya. Atau It juga. Ya. Farid Stevi sama Farid Harja. Old school mana ya? Nggak ngerti aku, Mas. Ya pokoknya On The Pop kafah lah sebagai tempat nongkrong anak skena ya, Mas ya. Karena sudah dibuka oleh Jimmy dan Jiwe gitu. Dan titik nol anak skena. Dan ini marah-marah Jimmy. Kenapa, Mas? Ya persiapannya cuma seminggu atau 2 minggu gitu. Ya nggak ada persiapan karena ya itu tadi malah jadi panjang ya. Sebetulnya tempat ini cuman kantor karena punyanya Segidok kan. Dulu kita menempati bekasnya Segidok. Jadi kita nggak tahu nih kok ada ruangan ini. Akhirnya sayang nih kalau buat ruangan kamar kan gitu. Ya udah sekalian aja dibikin coffee shop sama merchandise karena kita punya produk. Terus koleksi-koleksi vinil, kaset, CD, buku-buku musik kita jual di sini. Koleksi-koleksi kita aja. Awalnya cuman
pajangan aja, tapi kok ada yang beli, ya udahlah silakan. Terus tengah ini kayaknya kalau buat kantor, teman-teman ngantor itu kan ngaco kan. Jadi sebetulnya anak-anak di Cherry Pop tuh ngantor cuma hari Selasa sebetulnya, selama seminggu itu. Hari lainnya itu terserah kamu mau di mana, bebas gitu. Tapi Selasa itu dari pagi sampai sore atau sampai malam tuh harus kita ketemu gitu. Tapi selebihnya nggak usah ketemu, nggak apa-apa gitu. Karena ya tahu sendiri anak jam 10 ya jam 3 baru datang gitu. Itu kan ngaco juga. Marahin aja Mas. Nah, terus akhirnya daripada kosong bikin space gitu-gitu aja. Jadi kita nggak punya ini harus gini gitu, enggak sih. Tapi dengan itu aku nangkepnya itu Cherry Pop itu tidak membuka, benar-benar tidak membuka batas kemungkinan gitu loh. Jelas. Jadi aku tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Karena dari line up yang sudah diposting kan masih ada berapa, sekitar Mas? 15 mungkin. Nah, 15 itu buat jantungan kita kan. 15 itu yang betul-betul poin itu paling 4 ya. Oh jadi bocor gitu Mas. Ya, jangan, 15 poin semua ngono loh. Katanya nyari duit. Enggak, yang 4 ini yang poin dalam artian populer lah. Oke. Nah, siap. yang 11 itu yang kok bisa ya main di sini gitu. Wah, Gitu. itu Yang ajaib. Ajaib. Jadi cepat dibeli teman-teman. Mumpung presale 2 ya ini, apa 3? Presale 2 itu besok tutup tanggal 7 ya. Tayangnya nggak tahu ini kapan. Aku nggak tahu yang jual-jualan tiket sopo ya. Tapi berarti kalau harga normal berapa Mas satu harinya? Bay, aku nggak ngerti, Bay, bro. Berapa? 149 ya. Oh, iki. Oh. Bro, aku nggak ngerti aku. Ya nggak sampai 200 lah pokoknya ya. Nggak nyampe 200 teman-teman, itu murah banget menurutku untuk apa ya, kita menikmati band-band yang dikerjakan, diundang dengan kerja keras, banyak DM, banyak beribe dengan keras kepala itu Mas, sampai membuat yang jadi ini juga tidak rukun menjadi rukun ya kan? Untuk jawab kalau ada yang tanya kuratornya musik di Cherry Pop itu siapa? Ya 7 orang ini. 7 orang itu. Jadi semuanya punya kesempatan untuk memilih siapa yang berhak untuk tampil gitu. Oke. Jadi kadang-kadang cuman orang ini enggak, ini 7 orang ini yang bertanggung jawab. Berarti aku nggak bisa ya Mas ya. Aku kangen Nyudes ya Mas. Oh, lagu-lagu sedih kan loh. Kan sebagai Shopee, Nyudes gitu ya. Iya, sebagai apa ya? Hopeless romantik gitu. Banyak patah hatinya di masa muda. Lagu-lagu Nyudes itu sangat menemani dulu ya. Iya. Geng-geng Alamanda malah belum kepikiran. Ya tambah 1 loh. Siap. Geng Alamanda. Apa itu Mas Alamanda Mas? Yang Jikustik dan lain-lain itu ya? Iya, kan kalau di Jogja itu metal-metalan tuh Rose, nanti pop-popan cinta-cintaan tuh Alamanda. Oke. Gitu-gitu itulah. Oke, siap. Nanti panjang lagi kalau kita ngomongin Alamanda ya. Mas. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan skenanya yang sangat skena ini. Terima kasih teman-teman, saya Muhammad Ali Ma'ruf. Ini skenanya, menilai berbagai perspektif dari berbagai skena, dibawakan skenanya dan diupload seenaknya. Dan terima kasih Mas Yuto. Terima kasih. Sampai jumpa di tamu kami selanjutnya.